Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Bapak Sari Saputra, NIM 1904 tahun 25 dari Prodi S1 Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi pengetahuan, teori dari Karl Mannheim, ideologi and utopia. Sebelum membahas tentang teorinya, mari kita bahas sedikit tentang biografi dari Karl Mannheim. Karl Mannheim lahir pada tanggal 27 Maret 1893 di kota Budapest. Mannheim sendiri berasal dari keluarga Yahudi kelas menengah. Ayahnya sendiri merupakan orang Hungaria yang bekerja sebagai salah satu produsen tekstil. Sementara itu ibunya merupakan keturunan Jerman. Mannheim sendiri belajar di Universitas Budapest, serta di Universitas Berlin, dan di Universitas Heidelberg. Di Universitas Budapest sendiri, Mannheim mendapat gelar doktor dalam bidang filsafat. Pada tahun 1914, Mannheim menghadiri kuliah yang menjadi pembicaranya adalah George Simmel. Kemudian Mannheim sendiri merupakan seorang sosiolog yang berpengaruh pada abad ke-20. Mannheim sendiri merupakan salah satu pencetus sosiologi klasik dan merupakan salah satu pencetus sosiologi pengetahuan. Nama Mannheim sendiri mulai terkenal dan diperhatikan oleh para kaum intelek di dunia setelah buku yang berjudul Ideology and Utopia karya Mannheim terbit pada tahun 1929. Dalam buku tersebut, Mannheim berpendapat bahwa ideologi merupakan sifat sejati dari setiap masyarakat. Dan dalam rangka mencapai utopia, ideologi ini mempengaruhi teori filsafat dan bahkan sejarah. Kemudian karya-karya Mannheim sendiri cukup banyak, itu seperti Structure of Thinking Conservation, Contribution to the Sociology of Knowledge, Ideology and Utopia, Man and Society in an Age of Reconstruction, Ideology and Utopia, Freedom, Power and Democratic Planning, Sociology as Political Education, dan From Karl Mannheim. Karl Mannheim sendiri merupakan tokoh yang berpengaruh dan bagi sosiologi pengetahuan. Pola pikir Mannheim berlandaskan dari Karl Marx. Kemudian kerangka berpikir Mannheim sendiri menggunakan analisis Marxian dan dipengaruhi oleh Weber, Scaler, Husserl, Lederer, Lukács, dan lain-lain. Tesis utama sosiologi pengetahuan menurut Karl Mannheim adalah bahwa ada cara berpikir yang tidak dapat dipahami secara memadai selama asal-usul sosialnya tidak jelas. Hal ini berarti sebuah pemikiran hanya dapat dipahami dengan baik jika faktor sosial yang terletak di balik akhirnya pemikiran tersebut dapat dipahami dengan baik. Sosiologi pengetahuan itu biasa disebut dengan sosioanalisa. Hal ini yang secara operasional merupakan bentuk studi dokumenter biografi maupun biografi tokoh dalam mengkaitkan keterkaitannya dengan berbagai teori atau pemikiran yang dicetuskannya kemudian. Kemudian Mannheim sendiri dalam sosiologi pengetahuan, Mannheim mencetuskan tentang Weltanschauung atau worldview
yang memainkan peran metodologis yang sangat penting. Mahnu membedakan dua konsep Weltanschauung. Yang pertama adalah Weltanschauung rasional, semacam konstruksi teoritis yang dapat diakses dalam bentuk yang terstruktur dan proporsional logis. Konsep pandangan dunia ini dapat dianggap bersifat koeksensif dengan ideologi, dan berarti keyakinan tersebut dapat diterima secara luas di antara anggota kelompok. Elemennya terhubung secara sistematis penting bagi skema konseptual para agen, sangat mempengaruhi perilaku agen, dan merupakan pertanyaan sentral metafisika dan kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah Weltanschauung irasional. Hal ini bukan berarti tidak masuk akal, karena suatu konsep pandangan dunia yang merupakan pada dasarnya tidak masuk akal membuat diskusi teoritis tidak mungkin dari fenomena tersebut, dan dengan demikian akan menjadi tidak berguna secara metodologis. Oleh karena itu, istilah yang tepat adalah rasionalistik, artinya bahwa pandangan dunia bukanlah rasional dan tidak rasional, karena sifat kategori rasionalitas tidak dapat diterapkan kepadanya. Mannheim berpandangan bahwa Weltanschauung berada di luar pemikiran, tetapi bukan berarti di luar nalar interpretatif. Itu bukan produk pemikiran, tetapi dapat diakses secara rasional, setidaknya sampai taraf batas tertentu. Tugas dari interpretasi Weltanschauung sendiri adalah membuat totalitas pandangan dunia yang tidak terstruktur dapat diakses dari dokumen-dokumennya, yaitu untuk membuat pandangan dunia secara rasional dan secara teoritis dapat diakses. Kemudian konsep tentang Weltanschauung dan ideologi tidak dipisahkan secara jelas oleh Mannheim. Oleh karena itu, Mannheim memberikan ulasan tentang apa itu ideologi, bahkan lebih jauh dia memberikan garis batas antara ideologi dan utopia, yang dalam pemikiran Marx sepertinya sulit untuk dibedakan. Menurut Mannheim, ideologi adalah salah satu sistem pemikiran yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Mannheim berpandangan bahwa seluruh pengetahuan yang dimiliki manusia telah terkondisikan secara sosial. Mannheim sendiri beranggapan bahwa setiap tahapan secara kehidupan manusia terdapat ide representatif. Ide representatif ini merupakan ide memperlihatkan iklim sosial yang berlaku pada saat itu. Mannheim membedakan konsep ideologi secara khusus dan ideologi secara umum. Konsep ideologi secara khusus merujuk pada individu dan psikologis. Kemudian konsep ideologi secara umum menjelaskan fenomena ideologi secara sosiologis dan kultural. Menurut menurut Mannheim, ideologi mengarah pada tindakan yang efektif oleh kelompok untuk mendefinisikan peristiwa dengan cara tertentu dan untuk mengkonsolidasikan situasi. Secara umum, Mannheim berpendapat bahwa ideologi adalah merupakan versi dari parsial dan agak terdistorsi dari apa yang aktual dan nyata. Kemudian bagi Mannheim sendiri, utopia berbeda dari ideologi dalam hal ini. Mannheim tidak mengaitkan pemikiran dan tindakan ke bawah dan menguncinya dalam pandangan realitas tertentu dan terbatas. Mannheim melibatkan tantangan langsung ke tatanan sosial yang ada. Mannheim menegaskan dengan kuat tempat dan nilai pemikiran utopis di masyarakat. Pemikiran utopis itu penting, kata Mannheim, karena mengganggu tatanan yang ada. Kemudian sebagai contohnya adalah mungkin suatu negara memiliki satu ideologi tertentu, misal Amerika dengan ideologi liberalis atau Tiongkok dengan ideologi komunis. Mereka berusaha mencapai apa itu
utopia atau tujuannya bagi negara tersebut, misal mencapai tingkat ekonomi yang tinggi, menjadi negara maju. Itu merupakan salah satu contoh kasus dari ideologi dengan utopia. Kemudian sebagai penutup Mannheim sendiri merupakan seorang tokoh sosiologi pengetahuan yang telah memberikan sumbangan pemikiran yang sangat berharga bagi perkembangan sosiologi pengetahuan saat ini. Teorinya tentang relasi pemikiran, gagasan, dan bangunan keilmuan seseorang dengan realitas sosial. Teori tersebut dapat diibaratkan sebagai pisau yang dapat menganalisis dan mengkaji pemikiran tokoh lain secara kritis. Tidak terkecuali pemikiran dari Karl Mannheim itu sendiri. Hal ini berarti teori sosiologi pengetahuan Mannheim hanya dapat dipahami secara utuh melalui pemahaman terhadap situasi sosial yang melatar belakangi lahirnya pemikiran tersebut. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika apabila banyak kekeliruan atau banyak salah kata atau masih kurangnya materi yang disajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.